selamat datang kembali di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita pengen belajar bagaimana cara menggunakan event handler di dalam A-Frame. Untuk berinteraksi dengan objek-objek VR yang ada yang telah kita buat di A-Frame, kita membutuhkan yang namanya event handler. Nah, untuk menggunakan event set, saat ini kita perlu menambahkan library tambahan di A-Frame kita. Jadi kita cari aja di Google event set component A-Frame. Nah, nanti di dalam search Anda di Google, kita bisa menemukan A-Frame Event Set Component. Anda bisa klik saja, dan kita akan gunakan A-Frame Event Set Component ini ke dalam HTML kita. Cara menggunakannya simpel saja. Kalau Anda yang tidak ingin menggunakan NPM, kita langsung saja di sini kita ada scriptnya, kita copy aja scriptnya, dan kita paste dalam HTML kita. Nah, untuk menjalankan event di dalam A-Frame, kita perlu kursor. Loh, bukannya kita udah punya kursor? Ya, kita udah punya kursor mouse kita yang biasa. Tapi di dalam dunia 3 dimensi, kita perlu juga punya semacam simulasi kursor di situ. Jadi di sini cara membuat kursornya adalah kita akan pasang dia di dalam kamera kita. Jadi kita akan sebut di sini iCamera. iCamera ya. iCamera ini dalamnya adalah kursor. Nah, kalau kita sudah tambahkan kursor di sini, maka sekarang di dalam dunia 3 dimensi kita, dunia VR kita, kita punya sebuah bulat hitam di sini ya, yang menjadi kursor kita. Ini adalah kursor 3 dimensi kita. Nah, keterangan lebih lanjut tentang kursor, bagaimana cara pakai kursor, gimana cara mengkustomisasi kursor kita, itu nanti akan di video-video selanjutnya. Tapi kali ini kita akan berfokus pada bagaimana sih caranya kita menggunakan event setelah kita punya kursornya. Nah, setelah kita punya kursor di dalam A-Frame file kita dapat mendengarkan beberapa event yang tersedia. Jadi di sini, kalau Anda pergi ke dokumentasi daripada A-Frame, kita bisa lihat ada beberapa event yang bisa kita dengarkan. Itu event click, mouse enter, mouse lift, mouse down, mouse up, dan view sync. Kita akan mencoba beberapa ya. Nah, cara menambahkan sebuah event dalam objek kita adalah menggunakan properti event set di sini. Jadi di sini kita punya sebuah box berwarna merah. Kita akan tambahkan event set di sini, dan kita akan beri nama seperti kita menggunakan animasi. Kita akan beri nama dengan double underscore. Jadi di sini event set 1, event set 1 saya. Nah, di sini di dalam parameter daripada event set yang paling penting adalah kita punya yang namanya event. Jadi kita akan bilang event yang kita mau dengar saat ini adalah apa. Misalkan di sini saya pengen kalau mouse-nya leave. Kalau mouse leave, kita akan lakukan sesuatu. Nah, di sini saya memisahkan antara parameter dalam event set itu menggunakan titik koma ya, sama seperti waktu kita menggunakan animasi. Nah, di sini saya mau bilang kalau misalkan mouse-nya meninggalkan kursornya keluar daripada kotak saya pengen tolong dong warnanya berubah. Nah, di sini saya akan bilang color. Saya akan ganti colornya dengan warna yang berubah, yaitu warna yang hijau aja ya. Hijau seperti ini. Mari kita coba. Nah, saya punya kotak merah seperti ini sekarang. Kalau saya pindahkan kursornya keluar dari kotak merahnya, Anda bisa lihat kotak saya berubah warnanya menjadi hijau karena mendengarkan event mouse leave dan mengubah warnanya jadi hijau. Anda bisa melakukan lebih daripada satu properti di sini yang kita ubah ya. Jadi yang kita bisa ubah di sini adalah properti daripada apapun entitas yang kita pasangkan eventnya. Jadi kalau eventnya dipasang ke A-box, maka berarti properti dari A-box bisa kita ubah, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya pengen mengubah rotationnya daripada A-box saya, maka saya bisa ubah dia jadi misalkan 0,45, 0 atau 45/45 biar kelihatan ya. Jadi 0,45/45 kalau saya mouse-nya leave. Kita akan coba. Sekarang kalau mouse-nya saya lift dari kotak merah saya, nah selain dia berubah warna jadi hijau, kita juga melihat rotasinya juga jalan. Kalau kita pengen tambahkan event lagi, satu lagi di dalam objek yang sama, bisa nggak? Bisa. Jadi kita tambahkan di sini, sama seperti animasi, kita akan tambahkan event set lagi, tapi dengan nama yang berbeda. Nah di sini contohnya misalkan saya pengen event set ini adalah kalau mouse-nya enter. Kalau mouse leave, tadi kalau mouse enter. Jadi kalau misalkan si kursor kita masuk ke objek kita, apa sih yang bakal kita lakukan? Kita pengen balikin lagi dia warnanya ke merah. Dan rotationnya kembali lagi ke 000. Gitu ya.
Jadi sekarang kalau misalnya kursor saya keluar daripada kotak saya, dia akan berubah. Kalau saya masuk, dia akan jadi merah kembali. Nah, ini adalah cara bagaimana caranya kita bisa memasang event set untuk mengubah objek yang saat ini sedang dipasangkan event set. Tapi event set juga bisa menarget objek lain yang ada di luar daripada objek yang saat ini kita pasangkan event set. Contohnya misalkan kalau saya klik si kotak merah ini, saya pengen mengubah kotak lain di sebelahnya misalnya itu ya. Mari kita coba bikin. Kita akan coba buat sebuah box baru. Sebuah box baru ini saya akan kasih positionnya ada di sebelahnya daripada kotak yang kita punya ini ya, 21,5 min 3. Dengan colornya kita akan ganti jadi colornya yellow, warna kuning ya. Nah, di sini untuk menarget sebuah kotak yang lain, kita perlu punya yang namanya ID. Jadi kita akan pasang sebuah ID baru namanya box 2 di sini. Dan kita akan pasang event yang ketiga. Event set 3. Kali ini kita akan menggunakan eventnya adalah klik ya. Kali ini saya pengen colornya berubah jadi misalkan ungu ya. Ya, ungu aja. Oke. Dan saya pengen rotationnya juga berubah jadi 45045. Nah, di sini kalau saya pasang event set seperti ini, maka kalau saya klik, dia baru berubah. Kita akan coba ya. Saya klik, maka kotak merah saya berubah jadi ungu dan berubah rotasinya. Tapi sekarang kita nggak pengen mengubah kotak merah kita, tapi yang kita pengen ubah adalah kotak sebelahnya. Nah, kita akan pasang targetnya pindah ke box 2 kita. Jadi kita akan pasang di sini ada skor target adalah box 2. Gitu ya, kita akan coba klik. Nah, maka box yang sebelah akan berubah berputar seperti yang kita inginkan. Oke, itu adalah cara penggunaan dari event set component di dalam A-frame. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan animation yang base-nya on event. Jadi kalau kemarin kita belajar di video sebelumnya adalah animation yang langsung berjalan begitu saja. Tapi sekarang kita pengen belajar bagaimana caranya kita buat animasi yang berjalannya kalau terkena event tertentu. Misalkan di sini kita akan coba ya. Kita akan pasang animation-nya, sebuah box baru lagi. Box yang ketiga di sini. Box yang ketiga ini akan saya buat positionnya ada di min 2, 1,5 min 3. Jadi di sebelah kiri. Warna hijau, kita punya 3 buah kotak, hijau, merah, dan kuning. Oke, sekarang kita pengen menganimasikan kotak hijau kita ini, maka kita akan pasang animation. Animation, underscore 1 adalah, nah di sini kita ingat, yang awal adalah property. Property apa yang kita pengen ubah? Scale, misalkan di sini. Kemana kita pengen mengubah properti scale kita ke 1, 1,5, 0,5. Oke, jadi kita akan naikkan dia 1,5 ke atas ya. Ininya akan saya kucurkan dari 0,5 saja deh ya. Durationnya adalah 2 detik. Ya. Kalau kita punya animasi seperti ini, kita lihat dia berubah seperti ini. Tapi sekarang ada sesuatu yang saya pengen tambahkan di sini, properti baru, yaitu namanya start events. Nah, start events ini akan menyatakan animasi saya ini akan jalan kalau sebuah event terjadi. Nah, di sini saya pengen eventnya adalah mouse enter. Jadi kalau misalkan kursor saya masuk ke kotak yang hijau ini, maka kotak hijau ini akan berubah ukurannya. Kita lihat ya. Sekarang kursor saya ada di merah, saya akan gerakkan ke hijau. Nah, dia akan berubah. Nah, selain kita punya start event, kita juga punya namanya pause event. Ada pause event. Ya, misalkan di sini pause eventnya adalah kalau mouse leave, ya. Kita ada juga namanya resume event. Di sini saya akan balikkan jadi mouse enter, saya akan buang start eventnya. Jadi kita cuma punya resume event dan pause event. Tapi kali ini saya akan pasang loopnya jadi true. Jadi kita akan berulang terus ya. Loopnya berubah jadi true. Kita akan coba. Nah, sekarang kalau misalkan saya gerakkan kursor saya ke sana, dia akan berhenti. Tapi kalau dia masuk, dia akan jalan lagi.
Kalau dia keluar, berhenti. Kalau dia masuk, jalan lagi. Kalau dia keluar, berhenti. Kita juga bisa bilang, kalau kita pengen supaya nggak langsung mulai ya, kita akan kasih start eventnya. Misalkan kalau kita pengen diklik baru mulai. Kita pindah ke sana. Nah, dia akan mulai. Kalau kita keluar, dia akan berhenti. Kalau kita masuk, dia akan mulai lagi. Oke, jadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan event, baik di event set komponen maupun menggunakan event di dalam animation. Ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada saran, komentar, dan lain-lain, Anda bisa kasih di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.